mengilustrasikan proses penyusunan master budget, kita akan menggunakan contoh stylistic furniture dengan beberapa informasi. Yang pertama, perusahaan mempunyai 2 produk, meja casual dan deluxe. Ya. Revenue terkait dengan yang lain-lainnya untuk interest income itu 0. Work in process diabaikan atau tidak ada. Direct material dan finish good menggunakan FIFO, metode FIFO. Unit cost dari material sama unit cost finish good tidak berubah selama proses penganggaran tahun berjalan. Kemudian ada 2 direct material yang dipakai, red oak dan granite slabs. Keduanya variabel, artinya setiap tambahan unit akan menambah volume kebutuhan red oak dan granite slab. Direct labor untuk manufacturing itu berbasis jam, jadi variabel dan tidak ada overtime. Kemudian cost driver untuk overhead cost yang manufacturing ada 2 cost pool. Yang pertama manufacturing operation overhead, yang kedua machine setup overhead. Ini masing-masing berubah berdasarkan manufacturing labor hours dan setup labor hours. Direct labor hours itu menjadi cost driver untuk porsi overhead yang variabel. Ya, yang variabel akan naik atau turun berdasarkan direct labor hours. Sementara fix komponen dari factory overhead itu akan sebesar pada kapasitas 300.000 direct manufacturing labor hour yang direncanakan tahun 2014. Kemudian juga setup labor cost itu adalah cost driver yang variabel untuk mesin setup overhead, lalu fixed cost-nya untuk kapasitas sebesar 15.000 setup labor hours. Untuk menghitung biaya yang dapat di inventoriable atau yang dapat dimasukkan inventory, stylistic mengalokasikan semua, berarti ini full costing ya, menggunakan direct manufacturing labor hours dan machine setup overhead menggunakan setup labor hours. Jadi ketika mengalokasikan overhead ada dua kelompok yang manufacturing labor hours sama setup labor hours. Untuk non-manufacturing cost, design, marketing, distribution itu diperkirakan tetap dengan komponen variabel berupa komisi penjualan kepada sales people sebanyak 6,5%. Kemudian ada beberapa data tambahan terkait dengan proses ini. Direct material harganya per unit sama, kemudian tarif upahnya, lalu kebutuhan dari setiap unit untuk bahan mentahnya, yang casual dan yang deluxe, ini masing-masing kebutuhannya, lalu data terkait dengan penjualan setiap unit, harga jual, target inventory ending, beginning inventory, dan nilai dolar dari inventory. Lalu informasi tentang direct material juga ada beginning inventory dan target ending inventory. Tahap pertama menyiapkan anggaran penjualan. Stylistic saat ini mempunyai 2 model dari coffee table-nya, casual dan deluxe. Sebenarnya tahun lalu merencanakan untuk mengenalkan model ketiga, tetapi diputuskan tidak jadi saat ini hanya fokus pada casual and deluxe. Nah, revenue budget itu menjadi dasar atau titik awal untuk operating budget. Kenapa? Karena tadi, kalau tidak ada kebutuhan untuk menjual, maka tidak ada gunanya melakukan hal yang lainnya. Profit dan sebagainya dicapai oleh perusahaan bisnis melalui penjualan. Banyak faktor dalam menentukan berapa yang dapat kita jual pada harga berapa. Misalnya volume penjualan akhir-akhir ini, kemudian kondisi ekonomi, kondisi industri, riset pasar, mungkin kebijakan penentuan harga, iklan, promosi, kompetisi, bahkan kemungkinan juga kebijakan pemerintah. Nah, diputuskan untuk mencapai target profit, kenaikan profit 10%, maka
stylistik menggunakan strategi untuk meningkatkan penjualan deluxe table dari 8.000 meja menjadi 10.000 meja. Nah, dari strategi ini, maka sales manager dan sales representative menyiapkan anggaran penjualan ya dengan mengumpulkan informasi kebutuhan dari customer need, market potensial, kompetitor dan sebagainya. Kemudian mendiskusikan bagaimana iklannya, harganya, mempromosikan, dan bersama dengan top manajemen akan mempertimbangkan apakah perlu ditambah fitur tertentu, apakah menggunakan iklan tertentu atau ada insentif khusus kepada salesperson dan sebagainya. Dan biasanya informasi ini dikumpulkan dalam suatu sistem yang disebut dengan Customer Response Management atau Sales Management System. Berbagai teknik regresi, trend analisis dan sebagainya digunakan. Berbagai skenario didiskusikan dan untuk menentukan bagaimana yang terbaik untuk bisa mencapai target revenue yang diharapkan sehingga profit dapat tumbuh 10%. Nah, berdasarkan data tadi, kita diperkirakan bahwa casual terjual 500.000, deluxe 10.000, dan dengan harga yang tidak berubah, maka diperkirakan pada tahun tersebut, kalau kita susun revenue budget ini, maka perusahaan akan memperoleh revenue sebesar 38 juta dolar. Jadi revenue budget itu dihasilkan dengan cara mendapatkan informasi berapa produk yang dapat dijual dan pada harga pasar atau harga jual berapa. Apabila revenue budget sudah dapat kita susun, maka tahap berikutnya kita membuat yang namanya production budget. Production budget disusun dengan menggunakan formula berikut. Jadi unit yang akan diproduksi, yang dianggarkan, sama dengan penjualan, ditambah target ending inventory, dikurangi dengan beginning inventory yang ada. Informasi sudah tersedia sebelumnya. Dengan formula ini maka disiapkan production budget sebagai berikut. Di sini kita mulai dari unit penjualan yang ditargetkan diambil dari schedule pertama di atas, kemudian ada target ending inventory, ada pada data yang disajikan sebelumnya, dikurangi beginning inventory, kita peroleh inilah unit yang dianggarkan untuk diproduksi. Nah, pada tahap berikutnya, manajer akan melihat apakah ada kemungkinan untuk mengurangi biaya, misalnya meredesain, memperbaiki proses, menyederhanakan proses produksi, mengurangi waktu dari berbagai non-value added activities. Gitu. Dengan melakukan hal ini, maka bisa diharapkan nanti biaya produksinya jadi turun. Nah, inilah saat yang tepat nanti untuk menentukan bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya, sehingga ada penghematan-penghematan yang dilakukan dalam proses produksi. Nah, tapi untuk sementara, kita tetap kembali kepada contoh semula dengan asumsi tidak banyak perubahan, maka kita dapat menyusun yang disebut direct material usage budget sama direct material purchase budget. Jadi, setelah produksi dapat kita tentukan, maka yang kita lakukan adalah sekarang untuk memproduksi sebanyak target tadi, 60.000 dan 10.000, berapakah kebutuhan raw material yang diperlukan? Nah, di sini kita dapatkan tinggal kita kalikan kebutuhan per unit dari masing-masing, ya. Maka diperoleh untuk red oak sebesar 840.000 dan untuk granit 440 square feet. 440.000 square feet. Itu adalah kebutuhan material yang kita perlukan untuk proses produksi. Lihat di sini angkanya masih angka dalam bentuk volume. Setelah kita dapat menghitung berapa
direct material akan kita pakai dalam volumenya, maka kita dapat menghitung berapa biaya material yang akan digunakan. Yang pertama tentu saja akan menggunakan dari persediaan awal, kita masukkan angkanya, lalu kita gunakan dari yang kita beli pada periode ini. Caranya adalah jumlah yang dipakai dalam proses produksi di atas 840.000 dan 440.000 dikurangi dengan persediaan awalnya yang sebesar 70.000 dan 60.000 sehingga kita dapatkan angkanya secara total direct material use dalam dolar sebesar 5,8 dan 4,4 atau secara total 10,28 juta dolar. Lalu kita dapat menyusun yang kita sebut direct material purchase budget. Ya. Kita hitung tadi jumlah yang digunakan dalam produksi dikurangi ending inventory ditambah ending inventory dikurangi beginning inventory, kita peroleh jumlah material yang dibeli. Kemudian kita kalikan dengan unit cost-nya, kita peroleh total cost dari material yang kita beli. Hal yang sama juga untuk granit, ya. Kita hitung dari yang dipakai untuk produksi ditambah ending inventory dikurangi beginning inventory dikalikan dengan unit cost-nya, kita peroleh total cost, sehingga total pembelian material untuk tahun ini adalah sebesar 9.950.000. Yang keempat dalam menyusun master budget adalah membuat anggaran untuk direct manufacturing labor cost atau direct labor cost. Caranya sangat mudah, tinggal dibuat tabel seperti ini. Kemudian di list produknya, berapa unit yang diproduksi, dikalikan berapa kebutuhan jam labor hours-nya, diperoleh jumlah total labor hours, lalu dikalikan dengan rate-nya, diperoleh total direct labor cost untuk produksi dari kedua produk tersebut. Kemudian pada langkah kelima, kita menyiapkan manufacturing overhead cost budget untuk stylistik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan ada dua kelompok biaya atau cost pool. Yang pertama, manufacturing overhead operation overhead cost, yang kedua machine setup overhead cost. Yang ini cost driver-nya yang digunakan untuk menentukan adalah berapa direct labor hour yang digunakan untuk memproduksi produk tadi, salah satu kedua produk tadi. Kemudian komponen fix-nya adalah manufacturing capacity dan diperkirakan akan membutuhkan 300.000 direct manufacturing labor hour. Lalu untuk mesin setup overhead cost itu nanti cost driver-nya adalah setup labor hour, kemudian untuk fixed cost-nya setup capacity, dan untuk 15.000 setup labor hour yang menjadi kapasitas maksimal untuk kedua overhead ini. Penganggaran untuk factory atau manufacturing overhead cost agak sedikit rumit karena banyak departemen yang terlibat. Misalnya dalam kasus stylistik ini, untuk contoh sederhana, ada dua service department, yaitu power department dan maintenance department, yang terlibat memberikan support kepada berbagai departemen produksi. Ya, pertama terkait dengan operation, yang kedua terkait dengan setup. Jadi di sini kebetulan untuk kasus ini dicontohkan ada dua service department yang terlibat di situ, yang nanti alokasi ke ke producing department dari service department itu menggunakan metode-metode tertentu. Misalnya dalam hal ini untuk alokasi dari power department menggunakan kilowatt hours, dan untuk maintenance department alokasinya ke production department menggunakan maintenance service. Ini akan dibahas dalam bab berikutnya nanti, alokasi dari service department ke production department. Tapi untuk sementara ini, untuk memberikan pemahaman yang lebih di sini, tidak semua biaya dari production department itu
semuanya dikeluarkan oleh departemen saja, tetapi juga production department memerlukan layanan dari service department berupa dari power dan dalamnya power dan maintenance gitu. Kalau kita lihat contoh pada schedule 5, maka di sini kelihatan bahwa ada yang berasal dari power department dan maintenance department. Keduanya ada unsur fix dan variabel. Jadi karena memang khusus untuk factory overhead itu ada 2 unsur, fix dan variabel. Yang fix itu penyusutan, kemudian biaya penyelia, lalu biaya fix dari support sama maintenance. Ini angkanya memang didasarkan pada tingkat produksi tertentu, dalam hal ini pada tingkat penggunaan direct manufacturing labor hour sebesar 300.000. Lalu kemudian ditentukan yang variabelnya. Kalau variabel sederhana karena berdasarkan direct manufacturing labor hours, tinggal kita cari saja berapa rate-nya untuk masing-masing. Misalnya supplies besar 1,5 juta, indirect manufacturing labor 5,6, kemudian power 7,4, tinggal dikalikan dengan 300.000 kita peroleh angka ini. Maka kita dapatkan anggaran manufacturing overhead cost untuk manufacturing operation. Adalah menyiapkan anggaran untuk setup department. Ya. Sebelum melakukan hal itu, maka biasanya manajer akan menentukan berapa setup yang akan dilakukan pada tahun tersebut dengan mempertimbangkan pengalaman di masa lalu dan kemungkinan potensi perbaikan. Misalnya apakah bisa menambah per batch sehingga setupnya lebih sedikit, atau mengurangi waktu setup, atau mengurangi waktu supervisor sehingga bisa lebih murah dengan meningkatkan skill dari pekerja. Nah, setelah mempertimbangkan semua itu, maka ditentukan bahwa jumlah setup-nya akan dihitung sebagai berikut. Jadi di sini produksi 600 tables, kemudian per batch-nya ada 50, sehingga akan ada 1.200 batch, kemudian setup-nya itu 10.000 per batch, sehingga akan menggunakan 12.000 jam, lalu per table-nya dapat kita hitung 0,2. Demikian juga hal yang sama untuk deluxe table. Jadi kita akan menentukan seperti pada pendekatan manufacturing operation overhead cost, maka kita akan menentukan semua anggaran pada tingkat batch setup sebesar 15.000. Dan ini ditunjukkan pada tabel yang sama di schedule 5. Jadi di sini akan dipisah, khusus overhead ada variabel, ada fix, kemudian komponen variabelnya akan ditentukan. Kebetulan di sini hanya 3, supplies, indirect manufacturing labor, jadi supervisornya terkait dengan ini biaya yang karyawan terlibat dalam setup itu indirect manufacturing labor-nya, lalu power dari power department dan fixed cost-nya, kemudian ini dikalikan berapa rate-nya per setup labor hour. Tadi sudah ditetapkan 15.000, maka kita tentukan pada angka 15.000 dan angka fix-nya juga sudah ditetapkan sebelumnya untuk mendukung kapasitas pada 15.000 setup hour. Kita menganggarkan overhead cost untuk kedua cost pool, yaitu manufacturing operation overhead cost dan mesin setup overhead cost. Maka tahap berikutnya kita hitung berapa tarif yang akan dibebankan untuk setiap overhead cost pool ini ke produk. Jadi untuk manufacturing operation overhead cost totalnya 9 juta akan kita bagi dengan cost drivernya, yaitu 300.000 direct material labor hours. Kita akan peroleh rate sebesar $30 per manufacturing labor hour. Kemudian untuk mesin setup overhead cost totalnya 12 juta akan dibagi dengan 15.000 cost drivernya, maka akan diperoleh $200 per setup hour. Dengan demikian kita bisa mendapatkan berapa biaya produksi mulai dari direct material, direct labor, dan factory overhead untuk
memproduksi setiap produk. Setelah itu, maka kita dapat susun yang kita sebut unit cost dari ending finished goods inventory untuk casual tables dan untuk deluxe. Kita masukkan bahannya, cost per bahan, per input, lalu direct material, direct manufacturing labor, lalu manufacturing operation overhead 30 tadi yang sudah kita hitung, dan mesin setup overhead 200. Kita kalikan dengan kebutuhan input per unitnya, ya, sesuai dengan satuannya, lalu kita dapatkan angka per unit untuk masing-masing komponen biaya. Hal yang sama juga kita lakukan untuk deluxe table sehingga diperoleh unit cost-nya untuk casual tables 384 dan untuk deluxe table sebanyak 524. Dari sini kita dapat menentukan berapa ending inventory-nya dalam unit maupun dalam dolar, dan tadi sebagai informasi kita akan menggunakan FIFO. Oleh karena itu semua ending inventory berasal dari produksi di tahun tersebut. Jadi dengan hal ini kita tinggal memasukkan saja angka per unit dari yang kita hitung di sini, kita kalikan dengan ending inventory-nya yang sudah ditentukan dalam soal, lalu kita dapatkan berapa ending inventory untuk direct material dan finished good dengan mengalihkan kuantitas masing-masing dengan cost per unit dari masing-masing inventory. 7. Kita menyiapkan yang namanya anggaran cost of goods sold dengan cara kita masukkan semua angka yang sudah kita hitung pada schedule sebelumnya. Dimulai dari beginning finished good inventory, angka ini sudah ada pada soal atau sudah informasi yang kita terima, lalu dari schedule 3A kita dapatkan direct material use, dari schedule 4 ada direct labor, kemudian manufacturing overhead itu ada pada schedule 5, sehingga total cost of goods manufactured totalnya adalah 28.280 ditambahkan dengan beginning finished good inventory, kita peroleh goods available for sale, kita kurangi dengan ending inventory pada schedule 6B, maka kita dapatkan cost of goods sold. Pada tahap berikutnya kita menganggarkan non-manufacturing cost. Di sini untuk menyederhanakan kita anggap ada 3, product design, marketing, dan distribusi. Cost dari product design sangat tergantung pada jumlah perubahan desain pada tahun tersebut. Diasumsikan di tahun ini jumlahnya sudah ditetapkan dan tidak akan berubah sehingga kita bisa menganggap fixed cost sebesar 1.024.000. Lalu cost driver berikutnya untuk marketing pada umumnya adalah penjualan, karena biasanya marketing sangat terkait dengan penjualan. Di sini diasumsikan yang utama adalah komisi yang dibayarkan kepada sales people sebanyak 6,5% dari penjualan atau 6,5% per 6,5 sen per dolar. Sehingga untuk penjualan pada tahun tersebut total marketing cost-nya tinggal dikalikan 6,5% dikalikan dengan penjualan, ditambah ada komponen fix yang merupakan biaya tetap untuk marketing sebesar 1.330.000. Yang terakhir terkait dengan pengiriman, distribusi, maka cost driver-nya adalah jumlah volume dalam ini cubic foot ya, dan $2 per cubic foot diketahui. Jadi tinggal kita hitung berapa kubik dari produk kita. Untuk yang casual itu 18 cubic feet dikali 50.000, yang deluxe 24 cubic feet dikali 10.000, sehingga totalnya 1.140 cubic feet dikalikan $2 ditambah dengan fix komponen dari distribution sebesar 1.596.000. Nah, angka-angka yang tadi kita masukkan ke dalam perhitungan kita pada schedule 8, sehingga kita dapatkan komponen variabelnya, tinggal kita hitung berdasarkan satuannya, komponen fixnya, dan total cost-nya. Kalau saya menganggarkan untuk non-manufacturing cost, maka kita dapat menyusun budgeted income statement. Ya, di sini. Revenue diambil dari schedule 1, cost of goods sold diambil dari schedule 7,
kemudian diperoleh gross margin, operation cost atau non-manufacturing cost kita ambil dari schedule 8 yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga kita memperoleh operating income. Dengan demikian, maka master budget sampai dari revenue budget sampai ke budgeted income statement sudah selesai kita susun.